Dari sinilah semua benar-benar terungkap. Amira benar-benar terkejut saat mengetahui kalau ternyata Sasa bukanlah anak kandungnya. Dan ternyata, selama ini pelaku sesungguhnya yang sudah menukarkan Sasa dan juga Dirga adalah Damar. Ternyata Damar juga terlibat dalam konflik ketika Amira sedang melahirkan. Disitulah Damar sempat menukarkan bayi kembar dari Amira. Perkara ini pun membuat Aksa semakin yakin, terlebih setelah hasil tes darah sebelumnya menunjukkan bahwa golongan darah Sasa sangat berbeda. Hal itu sempat memicu konflik antara Aksa dan Amira. Amira pun bersikukuh meyakinkan Aksa bahwa Sasa adalah anak kandungnya. Namun, setelah Amira melakukan tes DNA terhadap Sasa, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa hasil lab darah tidak cocok. Dokter bahkan sempat mengecek ulang, dan hasilnya tetap sama. Akhirnya, Amira benar-benar syok berat. Ia tidak habis pikir bahwa Sasa bukanlah anak kandungnya, melainkan anak orang lain yang sempat ditukar oleh Galang. Saat itu juga, terungkap bahwa Damar memiliki rencana jahat yang sangat licik untuk menghancurkan Aksa. Dendam yang ia simpan akibat kesalahpahaman membuat Damar gelap mata hingga berani menukar bayi Aksa dan Dirga. Kini, pihak kepolisian berhasil menangkap Damar. Damar ternyata adalah dalang dari semua kekacauan ini, seseorang yang telah memanipulasi seluruh keadaan, hingga membuat Amira yakin bahwa Sasa adalah anak kandungnya. Namun, insting Amira yang tajam justru mulai merasa bahwa Dirga adalah anak kandungnya yang sesungguhnya. Hal ini memicu kecemburuan dari Aksa, karena Amira terlihat lebih berpihak kepada Dirga dibandingkan Sasa. Tapi justru dari situ, Aksa juga mulai menyadari bahwa instingnya benar. Sasa memang bukan anak kandung mereka. Akhirnya, Amira pun benar-benar terkejut setelah kebenaran terungkap. Ia kini yakin bahwa Dirga adalah anak kandungnya, dan pelaku utama dari semua kekacauan ini adalah Damar. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan inti video, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan menekan tombol like, komentar, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Sebelumnya juga mari kita doakan seluruh kru dan pemain agar selalu sehat. Dan semoga sinetron ini semakin menarik dan bisa bertahan di peringkat teratas. Seperti yang kita tahu, dalam alur cerita kali ini muncul fenomena-fenomena yang sangat mengejutkan. Apalagi di episode yang akan tayang nanti malam. Aksa kembali dihadapkan pada konflik besar dalam rumah tangganya bersama Amira. Baby Sasa pun sudah mulai siuman dan sadar kembali setelah dokter menyatakan tidak ada luka parah, hanya memar ringan. Alhamdulillah, Baby Sasa akhirnya bisa pulang dan kembali dalam pelukan Amira. Namun, pertanyaan besar masih menghantui Aksa soal golongan darah Sasa yang mencurigakan. Di sisi lain, ada juga keterlibatan Zora dan Kusno yang sempat melabrak Hilda karena belum memberitahu keberadaan Galang. Sebelumnya, Kusno dan Zora sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Muncul pula pertanyaan terkait Rafael yang masuk dalam daftar pencarian orang. Namun Hilda enggan menjawab dan tetap merahasiakan keberadaan Galang karena takut akan konsekuensi fatalnya. Konflik antara Zora dan Galang pun semakin memanas. Dan Hilda mulai yakin bahwa Zora hanya memanfaatkan situasi. Sementara itu, Zora terlihat berlari mengejar Galang yang telah membawa kabur Pak Bastian. Zora sendiri tidak ingin terlalu terlibat, meskipun ia bersemangat mencari informasi-informasi penting. Kita semua tahu bahwa konflik rumah tangga Aksa dan Amira sudah sering terjadi, dan inilah yang menjadi pemicu utama dari pertikaian besar ini. Pak Bastian sempat dibawa oleh Galang ke tempat pembuangan mobil bekas. Dan di sana Galang berencana mengeksekusinya. Rasa murka Galang membuncah karena sebelumnya ia mendapat perlawanan dari Pak Bastian saat dirinya menyamar dengan rambut gondrong. Pak Bastian berhasil ditangkap oleh Galang, disekap, diikat,
dan dimasukkan ke dalam mobil bekas. Semua ini menjadi pelampiasan amarah Galang. Namun, yang mengejutkan adalah saat Aksa tiba-tiba melihat Galang di tempat mobil bekas itu. Aksa langsung menghadapi Galang. Kita tahu sendiri bagaimana murkanya Aksa atas semua perlakuan Galang terhadap Amira dan keluarga. Cerita kali ini muncul fenomena-fenomena yang sangat mengejutkan. Apalagi di episode yang akan tayang nanti malam, Aksa kembali dihadapkan pada konflik besar dalam rumah tangganya bersama Amira. Baby Sasa pun sudah mulai siuman dan sadar kembali setelah dokter menyatakan tidak ada luka parah, hanya memar ringan. Alhamdulillah. Baby Sasa akhirnya bisa pulang dan kembali dalam pelukan Amira. Namun, pertanyaan besar masih menghantui Aksa soal golongan darah Sasa yang mencurigakan. Di sisi lain, ada juga keterlibatan Zora dan Kusno yang sempat melabrak Hilda karena belum memberitahu keberadaan Galang. Sebelumnya, Kusno dan Zora sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Muncul pula pertanyaan terkait Rafael yang masuk dalam daftar pencarian orang. Namun Hilda enggan menjawab dan tetap merahasiakan keberadaan Galang karena takut akan konsekuensi fatalnya. Konflik antara Zora dan Galang pun semakin memanas, dan Hilda mulai yakin bahwa Zora hanya memanfaatkan situasi. Sementara itu, Zora terlihat berlari mengejar Galang yang telah membawa kabur Pak Bastian. Zora sendiri tidak ingin terlalu terlibat, meskipun ia bersemangat mencari informasi-informasi penting. Kita semua tahu bahwa konflik rumah tangga Aksa dan Amira sudah sering terjadi, dan inilah yang menjadi pemicu utama dari pertikaian besar ini. Pak Bastian sempat dibawa oleh Galang ke tempat pembuangan mobil bekas, dan di sana Galang berencana mengeksekusinya. Rasa murka Galang membuncah karena sebelumnya ia mendapat perlawanan dari Pak Bastian saat dirinya menyamar dengan rambut gondrong. Pak Bastian berhasil ditangkap oleh Galang, disekap, diikat, dan dimasukkan ke dalam mobil bekas. Semua ini menjadi pelampiasan amarah Galang. Namun, yang mengejutkan adalah saat Aksa tiba-tiba melihat Galang di tempat mobil bekas itu. Aksa langsung menghadapi Galang. Kita tahu sendiri bagaimana murkanya Aksa atas semua perlakuan Galang terhadap Amira dan keluarganya. Setelah mendengar suara teriakan, Aksa pun berhasil menikam dan melukai Galang. Hingga akhirnya, Galang berhasil dibekuk oleh Aksa. Semoga saja Aksa dapat menyeret Galang ke kantor kepolisian. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.